jatuh cinta saja. Aku tidak boleh. Buat apa? Setelah cintanya ditolak oleh Bayu Samudera, Nyai Brangah, sang ratu buaya, tenggelam dalam keputusasaan yang kelam. Cintanya yang dalam untuk sang ksatria laut berubah menjadi luka yang menggores hatinya setiap hari. Ia memanggil-manggil nama Bayu, berharap sang ksatria akan kembali, namun harapan itu tak pernah terwujud. Di tengah kesedihan, tawa mengejek terdengar dari kejauhan. Nyai Gendeng Permoni, dengan tawa sinisnya, menikmati penderitaan Nyai Brangah, menyaksikan derita sang ratu dengan penuh kepuasan. Namun, meski diliputi kesedihan, Nyai Brangah tetap berdiri teguh. Ia berbisik, bahwa siapapun yang mencoba meraih Bayu Samudera akan terjerat kutukan yang dahsyat. Benar-benar anak kecil. Anak kemarin sore. Apa arti gelar ratu pemikat yang melekat pada dirimu? Kalau ternyata daya pikatmu tidak menyentuh hati Bayu Samudro. Tapi ketahuilah Brangah, siapapun yang akan memiliki Bayu Samudro, ia tidak akan bisa melepaskan Bayu dari kutukanku. Dia akan tetap membunuh bapaknya sendiri. Dia akan membuat bencana yang tidak akan ada habisnya. Oh, penguasa malam. Di tempat lain, seorang selir istana meratap dalam kesedihan tak berujung, karena cintanya kepada Tumenggung Cokro Nanggolo tak kunjung bersambut. Air matanya yang terus mengalir menyertai doa-doa yang tak pernah putus, berharap suatu hari ia bisa bersanding dengan pria yang dicintainya. Tangisannya mengganggu Nyi Wingit, sang ibunda, yang marah dan tak tahan mendengar keluhan anaknya. Dengan penuh ambisi, Nyi Wingit memanggil cucunya, Seto Satrio, yang dikenal dengan paras rupawan. Ia yakin bahwa Seto Satrio bisa menaklukkan hati Nyi Brangah. Sebagai imbalan, ia menjanjikan kekayaan emas dan janji akan membantu Seto Satrio membangun kerajaan sendiri. Setelah memberi perintah tegas itu, Nyi Wingit pun berlalu. Ibu, Kenapa kamu menangis? Menangis tidak menyelesaikan masalah. saya cuma bisa menangis, Bu. Sebab untuk mencabut keris dan membunuh saya tidak mampu. Saya tidak berani, Bu, dan tidak akan mengulang lagi. Aku juga tidak akan menyuruhmu mengulanginya. Lalu apa yang harus saya kerjakan agar keinginan Ibu bisa tercapai? Agar saya menjadi Garwo Patmi dan Ananda Raden Seto Satrio bisa menjadi pengganti Kanjeng Tumenggung. Peluang ini gelap, Bu. Gelap. Tidak mungkin Raden Seto Satrio bisa bersaing dengan Raden Sombo yang banyak mewarisi bakat ramananya. Dan anak tertua, Bu. Tidak mungkin. Ya,
Aku tahu itu. Seto Satrio harus berjuang mencari kedudukannya sendiri. Maksud ibu? Hanya dengan kekayaan, Seto Satrio bisa lebih hebat dari Cokro Nanggolo. Kekayaan? Kekayaan apa, Bu? Ya, dengan uang Seto Satrio akan bisa membangun istana. Akan bisa membangun pasukan kuat untuk menghancurkan Cokro Nanggolo. Ibu bicara apa? Suruh Seto Satrio ke Nyibranga. Niscaya kekayaan berlimpah akan diberikan padanya. Tidak, Bu. Tidak salah yang ibu maksudkan. Kejantanan dan ketampanan Seto Satrio akan mampu meruntuhkan hati Nyibranga. Manfaatkan itu. Ibu! Tidak, Bu. Tidak apa. Saya... Tak lama setelahnya, sang selir dengan penuh harap membicarakan rencana tersebut kepada ibunya, dan tanpa ragu ia menyetujuinya. Bersama-sama mereka menemui kakek Seto Satrio, meski awalnya sang kakek ragu. Namun, saat Nyi Wingit muncul dan menegaskan keinginannya, sang kakek tak punya pilihan selain menyetujui dan bersiap menemani cucunya dalam perjalanan menuju kediaman Nyi Brangah. Apa aku tidak salah dengar ini? Iya, saya akan ke sana. Saya mohon kakek mau mengantar saya. Tapi apa ini tidak keliru? Tidak, Kek. Tekad saya sudah bulat. Dengar, nenekmu Nyi Wingit sudah sesat. Jadi pengikut Gedeng Permoni. Nah, sekarang Raden mau ke Nyi Brangah. Apa salahnya si Rolangu? Apa salahnya? Nyi, Daripada memendam dendam yang tak pernah terbalas. Daripada terhina terus-menerus. Apa salahnya jadi pengikut Nyi Brangah? maksudku begini, Nyi. Kamu ingin arwahku terus gentayangan tanpa tujuan? Kamu ingin istrimu sengsara sepanjang hidup dan matinya? Tidak, Nyi. Tidak. Kalau begitu, antar cucumu ke Selolumutan. Iya, Nyi. Iya, aku mau. Mau. Kelihatannya ini semua karena Dinda. Karena Ayu Sekarsari. Kenapa Dinda bilang begitu? Kanda, Dinda secara tidak sengaja mendengar bisik-bisik. Sementara itu, Tumenggung Cokro Nanggolo terhanyut dalam rasa bersalah, melihat permaisurinya yang resah. Ia berusaha menenangkan sang istri, memberikan dukungan dan penghiburan agar kehadirannya tak lagi mengganggu harmoni di istana. Para abdi dan bisik-bisik para selir. Terus? Bahwa sebelum Dinda masuk ke Katumenggungan, sebelum Dinda diangkat sebagai Garwa Patmi, katanya Katumenggungan aman dan tentram dan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Tapi setelah Dinda berada di sini... Tidak, Dinda. Ini jelas bisik-bisik yang salah. Ini jelas kasakusuk para abdi atau selir yang tidak bertanggung jawab. Jangan didengar, Dinda. Kanda bisa mengusir mereka kalau Dinda menghendaki. Kanda bisa memasukkan mereka ke penjara bawah tanah kalau mereka berani menyebar fitnah. Mungkin yang mereka katakan benar, Kanda. Bisik-bisik itu tidak sengaja ditujukan kepada Dinda, tapi beredar di kalangan mereka sendiri. Iri dan dengki karena kedudukan Dinda yang menyebabkan kasakusuk ini terjadi. Itulah yang Dinda tidak inginkan. Dinda Ayu Sekarsari, selir-selir, apalagi selir Kinasih, selalu bermimpi untuk jadi Garwa Patmi. Tapi Kanda tidak akan memilih satupun dari mereka.
Dinda Kanda pilih karena Dindalah yang harus dipilih. Salahkah Kanda kalau memilih Dinda yang masih putri bangsawan Pajang? Tidak, Dinda. Tidak. Siapapun tidak boleh iri dan dengki karena kedudukan Dinda sebagai pendamping Kanda. Tapi kehamilannya menyebabkan kutuk. Dan kutuk yang menyebabkan dibuang dan terbunuhnya bayi kita. Apa itu bukan kesia-siaan? Itu semua cobaan. Cobaan buat kita. Percayalah. Semuanya akan bisa kita lewati. Kalau kita kuat menghadapinya. Percayalah pada Kanda. Di sisi lain, di Istana Laut, Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, bersiap melepas Bayu Samudera, anak angkat yang telah dipersiapkannya menjadi pemimpin ksatria masa depan. Dua prajurit terbaik ditugaskan untuk melindungi Bayu selama menjalani takdirnya sebagai pembela kebenaran. Selesai sudah masa pendadahanmu di Laut Kidul, Bayu Samudro. Kamu boleh kembali ke alammu dan melaksanakan tugas kesatrianmu. Ini milikmu waktu kecil. Wayang Suket ini akan membuka mata mereka dan bisa menerimamu kembali. Pergilah Bayu Samudro, restu ibu menyertaimu. Guru Tapak Musti? Tapak Lamatan? Aku dan Adi Tapak Lamatan akan ikut kemanapun anak mas pergi. Tidak mungkin, Guru. Saya ke alam manusia, ke alam wadah. Guru tidak mungkin mengikuti saya. Kenapa tidak mungkin? Ayo pergi. Maaf, saya tetap menolak. Kalau begitu anak mas tidak akan pernah keluar dari sini. Ya, inilah yang kutunggu-tunggu. Aku telah masuk dan menyatu ke dalam telapak tangan kirimu, anak mas. Jangan khawatir. Dengan selalu adanya tapak musti di tangan kirimu, maka kekuatan dahsyatmu akan bertambah sempurna. Terima kasih, anak mas. Tapak musti akan selalu bersamamu. Tapak Musti? Ya, aku juga akan menyusulmu, Tapak Musti.
Aku juga telah mancing ke dalam telapak tangan kananmu, anak emas. Aku akan menyertaimu kemanapun anak emas pergi. Betapa kelamatan. Mereka sengaja mancing dan menyatu. Mereka akan selalu melindungimu, menjadi pengawal abadi. Tetapi kalau kau salah gunakan, mereka akan pergi dan meninggalkanmu. Selamat jalan, anakku. Cerita pun kembali kepada Nyi Brangah yang masih tenggelam dalam kesedihan. Patah hati membuatnya terisolasi dalam pengasingan di gua tempat ia bertapa. Suatu hari, Seto Satrio tiba di mulut gua itu. Meski bukan Bayu Samudera yang datang, Nyi Brangah menerima kehadiran Seto dengan penuh rasa hormat. Hubungan darah antara Seto Satrio dan Bayu Samudera membuat Nyi Brangah merasa terikat. Dengan hati yang luluh, ia bersedia memberikan apapun yang diinginkan sang pangeran, keturunan dari Tumenggung yang mulia. Bayu Samudro. Bayu Samudro. Bayu Samudro. Bayu Samudro. Mohon ampuni Abdi, Nyi Ratu. Ada seorang pemuda gagah datang. Jangan ganggu aku. Mohon diketahui, pemuda ini masih saudara sedara dengan Raden Bayu Samudro. Saudara. Sedara. Dengan Bayu Samudro. Kesinggihan dawu, Nyi Ratu. Saudara sedara. Iya, namanya Raden Seto Satrio. Seto Satrio. Iya, Meripat Sewu. Ingat, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Bulatkan tekadmu. Ya, Iya, saya akan masuk. Suruh dia masuk. baik Nyi Ratu. Kerisnya Raden. Keris tidak boleh dibawa masuk. Raden, bawa ini sebagai bekal. Untuk apa? Setelah kamu di dalam, kamu baru akan tahu apa gunanya. Bawa saja. Iya.